Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita satukan hati kita, kita siapkan hati kita, fokus hanya kepada Tuhan saja. Ketika kita memuji, kita ingat terus kebaikan Tuhan dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan segala perkara. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami juga mau bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kami dengan segenap hati kami. Biarlah kami boleh merasakan sukacita Tuhan turun. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan sepanjang ibadah ini. Kami boleh terus menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan seluas-luasnya di dalam setiap kami yang hadir. Tidak terlewati satupun Tuhan Yesus. Karena kami mau meraih berkat Tuhan pada saat ini. Berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru akan dicurahkan kepada kami saat ini Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau yang akan menyucikan setiap kehidupan kami agar kami berlayak di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom sekali lagi, semua bersukacita. Kita mau bebaskan ya hati kita untuk memuji nama Tuhan yang tua, yang muda, yang anak-anak. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita sudah diberikan kuasa untuk melakukan setiap ini, amin. Harus percaya ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan semesta,
Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saudara, ketika kita menyatakan dengan mulut kita dan hati kita bahwa dikatakan dia raja di atas segala raja, dia yang Allah yang penuh kuasa. Wow, kuasa itu akan mengiringi kita, dikatakan bukan karena kita jagoan, bukan kita punya badan yang tinggi besar, bukan kita punya kekuatan secara jasmani, enggak. Tetapi dikatakan karena Allah ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita, ya, kita boleh merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, saudara. Masalah itu tiap hari selalu ada, saudara. Mau yang berat, mau yang ringan gitu, tetapi kita akan dilatih menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan jatah kita tuh menang harusnya, nggak boleh kalah, nggak boleh patah semangat, nggak boleh ada punya perasaan aku mah nggak, bukan apa-apa, lebih baik aku mati, seperti itu. Nggak seperti itu. Tetapi tiap hari kita berproses, sehingga mungkin yang tadinya kita punya kata-kata secara manusia, ya, yang keluar adalah kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan, itu akan Tuhan gantikan. Kuasa Allah akan terus bekerja dan hidup kita akan terus berkemenangan. Amin. Ya, jangan mau diintimidasi sama iblis. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, bahwa apapun persoalan yang saudara hadapi, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, bahkan gak pernah terlalu cepat loh. Kadang-kadang Tuhan tuh pas lalu, ya, waktunya. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu, saudara. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah dia ingkar janji. Yes.
Kami percaya Engkau akan melawat umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan berbicara buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu Calvary Kids yang akan ada ibadah pada hari ini. Tuhan, Engkau akan urapi Kamarta yang akan membawakan firman Tuhan. Dan setiap anak-anak sekolah minggu, mereka boleh percaya pada kuasa Tuhan dan mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, dan itu akan bertumbuh di dalam kehidupan mereka menjadi saksi buat keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Yang percaya sama firman katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Aku diberkati ya. Meskipun minggu yang lalu ya kejadiannya, Senin yang lalu ya, kejadian gempa bumi, earthquake yang 5,6 magnitudo ya. Itu katanya cuma 5 detik Saudara lihat ya di berita, itu cuma 5 detik menghasilkan kehancuran yang demikian hebat. 5 detik. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama temen, apalagi kalau dikasih 1 menit ya. Itu 5 detik kita yang di Sukabumi ya, yang di Jakarta atau yang di Sukabumi gitu ya, apalagi di pusat gempanya ya. Makanya kita harus berdoa ya, supaya korban-korban bencana juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan bantuan, dan saya percaya banyak bantuan akan mengalir ya. Nanti kita juga hari Selasa akan mengadakan aksi sosial ke sana ya, langsung ke sana ya. Puji Tuhan saudaraku. Dan saya yakin saudara semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ada keluarga yang terdampak enggak? Ada? Enggak ya, puji Tuhan ya. Dan kita tetap berdoa agar semua keluarga siapapun mereka, kita tetap berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, pemulihan buat Cianjur. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika saudara datang ke tempat ini, saya yakin saudara bukan hanya mau ketemu teman, mau ketemu pacar, mungkin ada yang pacar di sini, atau mau ketemu siapa, tapi pastikan saudaraku, ketika saudara datang ke GBS Calvary, bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. God reigns, bertemu dengan Allah yang luar biasa. Amin saudaraku. Haleluya. Kita baca sebagai ayat awal dalam Mazmur 103 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan tuh berkuasa atas segala sesuatu. Itu harus kita yakini. Kemudian Mazmur 118 ayat 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Kadang-kadang kita lupa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk meninggikan kita. Betul gak saudara? Dia sanggup atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara yakin bahwa Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang berkuasa? Amin. Yang percaya angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saudaraku, apabila Tuhan berkuasa, itu ada dalam kehidupan kita. Saudara bayangkan Allah yang berkuasa yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Ya, you will reign in life. Saudara akan berkuasa atas hidup saudara. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah You will reign in life. Artinya saudara akan berkuasa atas hidup saudara. Ya, kita baca ayat yang utama. Pada saat ini ayat yang sangat luar biasa dalam Roma 5 ayat 17. Nah, ini kita juga harus baca bersama-sama ya saudaraku ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya ulangi, jika oleh satu orang ya, dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini bicara soal Adam pertama.
Karena Adam berdosa, semuanya ikut berdosa. Ya. Tetapi ini tentang kasih karunia yang kedua. Itu dikatakan bahwa oleh karena satu orang itu, yaitu kasih karunia dari Yesus Kristus, membuat saudara hidup dan berkuasa. Ini ayatnya nggak usah ditafsirkan. Tetapi ini ayatnya mengatakan kalau karena kasih karunia kita hidup dan berkuasa. Bisa katakan amin? Amin. Ya, jadi karena Yesus Kristus memberikan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka hidupmu jadi berkuasa. Berkuasa atas keluarga saudara, berkuasa atas keuangan saudara, berkuasa atas kesehatan saudara, berkuasa atas pekerjaan saudara, berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, saudaraku, bagaimana agar kuasa Tuhan ini bekerja dalam hidup kita, saudara? Sehingga kita mengalami berkuasa atas hidup kita. You will reign in life. Bagaimana agar itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama adalah Roh Kudus turun ke atasmu. Apa? Sama-sama katakan, Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, nanti saudara Eki bangkit diri, bacakan ayat. Eki bangkit diri. Ya, oke. Tapi kamu akan menerima kuasa. Apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa terus. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu terus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita akan menerima kuasa. Menerima kuasa ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ya. Kayak gini misalnya. Pak Bambang akan mendapatkan sebuah motor kalau ngejualin barang saya 3.000 unit. Misalnya 3 juta unit misalnya. Ya kan? Ini ada if-nya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi nggak sembarangan orang bilang, wah saya punya kuasa hebat, walaupun mungkin dia udah terkenal ya. Tapi kalau Roh Kudus turun atas dia, itu bukan kuasa daripada Tuhan. Ya. Jadi nggak sembarangan orang, mutlak, syaratnya mutlak. Roh Kudus harus turun ke atasmu. Ya. Sama-sama katakan, Roh Kudus turun ke atas saya. 1, 2, 3. Iya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ada kuasa yang dahsyat yang terjadi. Nah, pada waktu zaman Alkitab zaman dulu, masa yang lalu, ada namanya Simson. Pernah dengar? Ya, nggak usah kita baca. Itu ada di dalam Hakim-Hakim 14 ya. Simson ketika sekali waktu diperhadapkan di sebuah ladang, diperhadapkan dengan singa yang buas. Ya, tiba-tiba singa itu mengaum. Biasanya singa yang mengaum itu adalah singa yang besar, singa yang dewasa, dan singa yang lapar. Kalau singa yang kecil bukan mengaum, dia mengiung. Gitu ya. Ini pasti singanya besar dan mengancam. Tetapi tiba-tiba sekonyong-konyong gitu ya, Roh Tuhan itu memenuhi. Roh Tuhan itu menguasai Simson. Menguasai. Coba kita baca. Hakim-Hakim 14 ayat 4 sampai 6 coba. Apa katanya sih? Lanjut ayat yang ke-6, ayat 5 coba. Ayat yang ke-6. Nah ini, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan, ya. Jadi ada Roh Tuhan pada waktu itu menguasai Simson, dan tiba-tiba dia punya satu power yang luar biasa. Singa yang begitu buas, tahu nggak apa yang terjadi? Simson mencabik-cabik singa itu seperti seorang mencabik-cabik anak kambing, dikatakan, ya. Dan dikalahkan. Bukan karena Simsonnya hebat, bukan Simsonnya punya kekuatan, punya keperkasaan, atau dia pakai benda-benda tajam, itu enggak, pakai tangan kosong. Tetapi dia melakukan itu karena ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, kuasa yang luar biasa itu saudara terima.
Ya. Nah, kuasa di sini berbicara tentang sesuatu pergerakan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Ya. Dunamis. Ya, ini bahasa Yunani dunamis. Artinya kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Jadi bukan hanya wacana saja, tetapi kuasa itu bisa bekerja, kuasa itu bisa bertindak. Itu kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ada kuasa yang bertindak, ada kuasa yang bekerja. Ya. Sehingga apa saudara? Kita akan mengalami you will reign in life. Kita akan mengalami saudara akan berkuasa atas hidup saudara, atas segala sesuatu dalam hidup saudara. Berkuasa atas keluarga saudara. Ada banyak masalah dalam keluarga, tapi itu bisa diatasi. Berkuasa atas keuangan saudara. Ya, keuangan saudara itu bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Ya. Berkuasa atas kesehatan saudara. Saudara akan menumpangkan tangan, ya, dan saudara akan sembuh. Tubuh jasmani saudara akan semakin disehatkan. Segala penyakit bisa disembuhkan. Berkuasa atas pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara akan bertambah baik, naik bukan turun. Amin saudara. Karena kuasa Tuhan itu bekerja, bertindak dalam hidup saudara. Ya, dunamis. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Roh Kudus itu turun ke atas kita? Ya, jawabannya cuma satu: hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dalam Alkitab, ungkapan bergaul dengan Tuhan menunjukkan seorang yang taat dan berbakti kepada Allah. Ya, bergaul dengan Tuhan berarti menjalin hubungan dengan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi bergaul dengan Tuhan bukan gini, oh dia rajin ke gereja tiap minggu, dia rajin pelayanan tiap hari Selasa dan Minggu misalnya. Enggak, tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan itu menunjukkan satu hubungan yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya Nuh, itu ada di Kejadian 6, 7, dan 8. Ya, Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga sampai sekali waktu Nuh diperintahkan gini, Nuh, kamu harus bangun bahtera. Tuhan kasih ukurannya, Tuhan kasih detail ukurannya, bahan-bahannya, dan Nuh nggak protes. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Nuh juga nggak bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Ada zaman sekarang kan gitu. Nggak bertanya-tanya Nuh. Kamu bertanya kata Tuhan. Nuh nggak tanya apa-apa. Dia menurut apa yang Tuhan katakan. Kayunya harus pakai kayu ini, ukurannya demikian rupa, ya. Dan yang lebih mengagetkan apa? Bangun di atas gunung. Nuh juga nggak protes, padahal ada sesuatu yang nggak lazim. Kenapa sih? Biasanya orang buat bahtera, buat perahu di mana? Di dekat pantai, ya, yang dekat dengan perairan, ya, supaya dia gampang untuk berlabuh seperti itu. Ini di atas gunung, seru. Dan ketika dia mendengar itu, Tuhan cuma mau bilang gini, penjelasan Tuhan ya, explanation Tuhan. Dia bilang gini, aku akan memusnahkan umat manusia dari muka bumi ini dan segala yang ada di dalamnya. Terus gak tanya nih si Nuh nih, maksudnya apa hubungannya dengan perahu? Enggak, pokoknya ya dia buat aja. Dan ketika dia buat pun, ya itu dia dapat ejekan, dapat bulian. Ya, buat di atas gunung, buat di pantai, kata Leo. Buat di pantai, kok di sini? Tapi itu Nuh terus aja taat. Ya, dan ada orang bilang itu ada ODGJ, ada OGDDJ baru tuh. Dia bangun bahtera di atas gunung. Ya, tapi Nuh nggak peduli. Tapi pada akhirnya apa? Finally, dia dapat keselamatan. Nuh, istri dan anak-anaknya, dan juga semua yang Tuhan suruh masuk ke dalam bahtera itu selamat. Ya. Nah, saudaraku, ketika kita juga melakukan belajar untuk taat, ya, kita sama-sama belajar untuk taat.
kita juga pasti mendapat tantangan ketika kita belajar taat. Betul? Ya, ketika saudara Tuhan suruh melakukan sesuatu, kita mau belajar taat, pasti dapat tantangan, saudara. Tapi finally, akhirnya saudara pasti akan selamat. Ya. Nah, yang terpenting adalah ketika saudara bergaul dengan Tuhan, ya, maka Roh Kudus itu turun ke atas saudara. Itu yang luar biasa. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan turun ke atas kita, sehingga kita bisa mengalami you will reign in life. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan yang berkuasa dan kita berkuasa atas kehidupan. Ya, itu yang pertama, saudara. Apa tadi? Roh Kudus turun ke atas kita sehingga kita akan mengalami reigns in your life. Kita akan mengalami berkuasa atas hidup kita. Yang kedua adalah berani bertindak melepaskan kuasa Tuhan. Coba sama-sama katakan, berani bertindak melepaskan kuasa Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Sebenarnya dalam firman Tuhan sudah dijelaskan kepada kita punya kuasa. Tapi kadang-kadang kita diam aja gitu, nggak melakukan apa-apa. Padahal kita punya kuasa, ya. Kita baca Lukas 10:19. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada, nothing will harm you. Harm. Apa bahasa Inggris? Tadi pagi saya lupa. Tidak ada yang membahayakan kamu. Tadi pagi saya kasih renungan ayatnya, lupa bahasa Inggrisnya. Tidak ada yang membahayakan kamu. Tetapi di sini saya garis bawahi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Ini ada kata telah memberikan kuasa. Berarti apa? Saudara sudah punya kuasa itu. Saya sudah memberikan sebuah rumah buat Eni. Ini udah dapat belum? Udah dong. Ya, saya sudah memberikan baju untuk Pak Jian. Sudah dapat belum? Sudah. Karena telah memberikan. Nah, ini juga di sini dikatakan aku sudah memberikan kuasa. Jadi artinya kita sudah punya kuasa. Coba sama-sama katakan, saya sudah punya kuasa. 1, 2, 3. Nah, untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi kuasa itu nggak bekerja sendiri, saudara. Saudara sudah punya kuasa, tapi kuasa itu nggak bekerja sendiri. Di sini di ayat ini dikatakan untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya apa? Tindakan. Saudara punya kuasa tapi ada tindakan. Ya, jadi percuma kalau saudara punya kuasa tapi saudara nggak bertindak. Misalnya di sini ada petinggi Polri lah, katakan. Misalnya Wakapolres, namanya Wakapolres Leo. Leo. Tiba-tiba ada yang perlu ditolong. Dia punya kuasa untuk menolong orang itu. Misalnya dari jerat hukum ya, yang merugikan. Tapi Wakapolres Leo ini diam aja. Kuasanya bekerja nggak? Enggak, walaupun dia pakai petang-petang peteng, pakai baju Wakapolres, dia pakai pangkat di sini, pistol kalau perlu di sini, tapi dia diam. Ada sesuatu terjadi nggak? Nggak ada. Tetapi kalau dia gunakan kuasa itu, saya Wakapolres, saya harus bela orang ini. Bisa terjadi sesuatu nggak? Terjadi sesuatu. Demikian pula ketika saudara punya kuasa itu, kita nggak boleh diam, tapi harus bertindak. Harus bertindak. Maka kuasa itu akan bekerja. Dan itu pasti bisa bekerja. Ya. Jadi saudara sudah menerima kuasa itu dan saudara harus bertindak. Ya. Ketika saudara menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ya. Juga buat diri saudara sendiri. Kalau saudara sakit, saudara tumpangkan tangan atas sakit saudara, itu akan sembuh. Saudara. Betul, saudara. Ada kuasa yang besar. Bahkan akhir-akhir tahun yang lalu sebelum COVID, saudara, itu sering ada seminar tentang apa disebutnya self healing. Ya, orang-orang tanpa kuasa
Tuhan gitu loh, tanpa didoakan dalam nama Yesus. Mereka, wah aku sembuh, aku. Betul ada yang sembuh loh. Berarti ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang kalau kuasa itu turun ke atas kita, dan kita mau bertindak, bisa sembuh. Ya, bukan berarti saudara nggak perlu dokter ya, bukan berarti saudara nggak perlu ke rumah sakit. Tetapi ketika saudara berkata dengan bertindak dengan iman, kuasa itu bekerja. Karena di sini dikatakan roh itu dinamis. Dia bekerja, dia bertindak. Ketika saudara mengatakan itu, di dalam nama Yesus sembuh. Ya, saya juga sering mempraktekkan ini. Ya, ketika saudara berdoa untuk orang sakit, orang itu kan sembuh. Dan juga punya bahasa-bahasa yang baru. Kalau kita lanjutkan ayat tersebut, ada bahasa-bahasa yang baru. Ya, bahasa yang baru itu bukan bahasa roh. Ya, tetapi bahasa-bahasa yang penuh dengan iman. Ya, bahasa-bahasa baru itu sekarang saya tidak berkata lagi sakit, tetapi saya berkata sehat. Saya tidak berkata lagi saya miskin, tapi saya berkata saya kaya. Saya tidak berkata lagi saya bodoh, tapi saya berkata saya pintar. Saya tidak berkata lagi saya lemah, tapi berkata saya kuat. Saya tidak berkata lagi saya kekurangan, tapi berkata saya berkelimpahan. Dan kuasa itu ketika kita bertindak dan kita mengucapkan kata-kata iman dengan penuh keyakinan, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Amin. Sebab itu saya setiap kali saya olahraga di rumah sport ya, kalau saya nggak jalan pagi di lapang, setelah sport itu saya bilang kata-kata iman. Aku diberkati, aku kaya, aku diurapi Tuhan, aku berhasil, aku beruntung. Itu harus loh. Sehingga itu membuat gerakan roh yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya, coba katakan seperti itu. Yang udah agak usianya di atas lakca, ya gitu ya. Coba katakan saya sehat, saya kuat, saya nggak sakit, saya pasti fit. Itu akan terjadi, ya. Akan bekerja, roh itu akan bekerja. Ya, puji Tuhan. Dan ketika roh kuasa Tuhan itu di dalam saudara, saudara akan berkuasa atas hidup saudara. You will reign in life. Anda berkuasa dalam hidup, ya. Saudara tidak lagi sakit tapi sehat, tidak lagi lemah tetapi kuat. Saudara tidak kekurangan tapi berkelimpahan. Amin, saudaraku. Ya, kedua hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku ya. You will reign in life. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Yang kedua, berani untuk bertindak melepaskan kuasa Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saudara bisa serap dengan baik. Bahwa ada ada power of God, ada kuasa Tuhan yang luar biasa itu di dalam kita. Tuhan udah berikan itu, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa itu. Dan ketika kita bertindak melepaskan kuasa itu akan mengubah kehidupan kita. Percaya dan praktekkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan closing. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Seringkali hidup kita mengalami kekalahan, betul nggak saudara? Ya, seolah-olah kalah, lemah, penyakit, ya, keadaan yang real saat ini seperti itu. Ya, ada guncangan ekonomi, ada bahaya hidup yang mengancam. Namun firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita bahwa apa? You will reign in life. Saya berkuasa atas hidup saya. Coba sama-sama semua katakan saya berkuasa atas hidup saya. 1, 2, 3. Saya berkuasa atas hidup saya. Ya. Dan itu semua akan kita terima, saudara. Ketika kita Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan merasakan kuasanya akan menjamah setiap kita. Kita juga akan melihat kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, saudara tidak lagi lemah, tapi saudara kuat. Saudara tidak lagi sakit, tapi saudara sehat. Amin. Saudara tidak lagi berkekurangan, tapi saudara berkelimpahan. Karena kuasa itu ada dalam kehidupan saudara. Turun atas saudara. Amin. Saya saudara dulu bagi diri. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah berubah. Haleluya. Tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali bahwa kami diberikan kuasa Tuhan Yesus ketika Roh Kudus turun atas hidup kami. Biarlah kami memberikan hidup kami, diri kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kemanusiaan kami, bukan kedagingan kami Tuhan Yesus, tapi kami mau hidup dipimpin oleh Roh. Maka kami percaya bahwa kami tidak lagi diikat oleh dosa, kami tidak diintimidasi lagi oleh setiap kesalahan-kesalahan masa lalu kami, tetapi kami sudah diperbaharui di dalam Roh dan kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kuasa dari Tuhan itu akan memerdekakan kami. Kami hidup dalam berkemenangan, bahkan ketika kami harus menghadapi juga tantangan kehidupan ini, mungkin juga sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan yang lain, kami percaya itu tidak akan melemahkan iman kami. Tetapi Tuhan Yesus, kami boleh terus meraih kemenangan demi kemenangan, dan banyak orang juga akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Pakai kami menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus, siapapun juga, baik orang-orang tua pada saat ini, anak-anak muda, apalagi bahkan anak-anak kecil, Tuhan akan pakai hidup kami Tuhan Yesus menjadi saluran berkat-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian, agar kami ketika kami keluar dari gereja ini, terus kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, dan bahkan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan kami. Sebentar kami akan juga memberikan persembahan. Biar Tuhan akan menyucikan setiap kehidupan kami, tangan-tangan kami, biar pada saat ini juga kami mempersiapkan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik, bukan besar kecilnya, tetapi dengan ketulusan dan dengan penuh sukacita, kerelaan kami memberi untuk pekerjaan-Mu. Dan juga kalau sebentar kami akan mengumpulkan kolekte yang kedua untuk donasi Cianjur, Tuhan juga yang akan berkati, sehingga tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati, dan setiap donasi yang terkumpul ini juga akan memberkati saudara-saudara kami yang ada di Cianjur yang terkena dampak bencana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa persembahan dulu. Tuhan, terima kasih atas pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan persembahan yang berikan terbaik Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menjalankan persembahan jangan dua kali, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Tentu kita menang, tentu kita menang, tentu kita menang. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menutup ibadah hari ini. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Engkau Maha Hadir. Kau Maha Hadir, aku di sini Kau bagiku. Pilih hidupku dan jalanku,
percaya bahwa kuasa Tuhan akan turun ke atas kami, Roh Kudus akan turun ke atas kami, sehingga kami memiliki kuasa yang besar itu, sehingga kami akan hidup dengan kuasa Tuhan itu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, setiap orang yang datang dengan permasalahan, kami percaya kuasa itu akan menyelesaikan masalah kami. Dan kami percaya semua masalah itu bisa diselesaikan dalam kehidupan kami. Setiap orang yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan katakan sakit penyakit apapun juga disembuhkan oleh kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Juga yang tidak hadir pada hari ini, yang mungkin mengikuti live streaming, dalam nama Yesus Kristus, sakit apapun juga saudara, bapak, ibu sudah disembuhkan karena kuasa itu bekerja dan bertindak dalam kehidupan saudara. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang kekurangan Tuhan sudah berikan kelimpahan, dan kami percaya kami menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, yang sudah ditransfer, yang persembahan yang kedua pada hari ini, dan juga yang sudah memberikan pakaian-pakaian berkas. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua barang-barang yang nanti akan kami bawa, kami sumbangkan untuk donasi korban gempa Cianjur. Tuhan, biar Kau akan urapi menjadi berkat buat banyak orang di sana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terutama Bapak, biar kasih Tuhan akan terpancar di dalam setiap orang yang akan berangkat ke sana. Dan juga Tuhan, tolong sekali lagi Tuhan Yesus, untuk setiap korban gempa Bapak, siapapun mereka adalah umat-Mu Tuhan. Engkau akan tolong, Engkau akan berikan kekuatan, penghiburan, kesehatan buat mereka semua, dan pemulihan atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.